Salah satu warga dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Raja Ampat Lydia Mantansan peserta yang tidak diakomodir panitia pelaksan DPR PPBD mengatakan menurutnya tahapan seleksi dari panitia seleksi Papua Barat Daya sudah keluar dari aturan 106 di dalam hasil seleksi hasil Majelis Rakyat Papua. Tahapan rekam jejak tidak dimulai dari awal, justru dimulai di akhir pemilihan. Dari hasil rekam jejak ini mendapatkan 8 besar berikut keterangan dari Lydia Mantansan. Dari Kabupaten Raja Ampat, khususnya Daping Raja Ampat, itu saya merasakan bahwa merasa bahwa tahapan seleksi dari Pansel Papua Barat Daya ini sudah keluar dari PP 106, aturan PP 106. Dan di dalam hasil seleksi MRP ini, tahapan rekam jejaknya tidak dari awal, ini di akhir. Terus dari hasil tahapan rekam jejak ini menghasilkan 18 besar dan menghasilkan satu pleno dan penetapannya untuk 18 besar, sedangkan 27 itu menghasilkan 18 besar dan mereka tahapannya itu rekam jejaknya. Dari 18 besar harus ada rekam jejak, tapi dari 18 besar ini tidak ada rekam jejak yang mereka lakukan dari Pansel untuk hasil tes rekam jejak nih. Dan kemarin hasil keputusan Pansel saya tegas dan sangat menolak hasil dari pleno Pansel, dan saya keberatan dari hasil pleno tahapan dari Pansel dari akhir penentuan 9 besar. Karena penentuan 9 besar ini, kenapa kami yang tidak masuk 18 besar diakomodir lagi masuk dalam PAW dalam hasil 9 besar. Akhirnya saya merasa keberatan untuk hasil dari Pansel. Jadi Pansel ini sudah keluar dari aturan PP 106, aturan Pergub dan aturan Pansel sendiri yang mereka lakukan. Khusus untuk daerah Dapen Kota. Selain itu, Melana Osok, salah satu peserta dari Dapil Kota Sorong yang tidak diakomodir Pansel DPRP Papua Barat Daya juga menyampaikan bahwa dari hasil pleno penetapan DPRP Papua Barat Daya, saya merasa tidak puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh panitia seleksi DPRP Papua Barat Daya yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana, karena saya merasa ada kepentingan di atas kepentingan sehingga saya tidak diakomodir. Untuk itu saya menolak hasil keputusan dari panitia pelaksana DPRP Papua Barat Daya. Khusus untuk daerah Dapen Kota, saya maju dari Dapen Kota. Iya, untuk saya merasa bahwa saya tidak puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh panitia seleksi, karena saya merasa bahwa ada kepentingan di atas kepentingan, sehingga tidak diakomodir. Kami di sini, saya berdiri di sini sebagai perempuan Papua, perempuan asli Moi, yang saya merasa bahwa saya pantas untuk berada di sini. Berkaitan dengan ketidakpuasan saya adalah rekam jejak. Ini rekam jejak ini kita tinjau dari awal, itu sudah harus dilakukan. Kenapa sampai tahapan sudah selesai rekam jejak ini belum dilakukan? Kemudian yang menjadi ketidakpuasan saya berikut adalah di situ ada diakomodir kepala sekolah, guru. Jadi itu mohon untuk ditinjau apa betul yang bersangkutan ini kepala sekolah dalam status sebagai apa? PNS, P3K atau sebagai apa? Kemudian yang ketidakpuasan saya berikut sebagai tokoh. Ya, saya di sini juga saya sebagai anak pejuang yang memperjuangkan provinsi ini sampai provinsi ini hadir. Sampai tokoh tersebut meninggal di atas tanah ini dengan posisi memperjuangkan provinsi ini. Tidak ada orang Moi yang memperjuangkan provinsi ini sampai provinsi ini hadir, tidak ada. Hanya ada almarhum Melkianus Osok sampai provinsi ini bisa ada. Dan saya merasa bahwa saya tidak diakomodir sebagai salah satu tokoh anak pejuang yang pantas dan untuk diakomodir dalam konstetasi DPRP ini. Dan saya juga merasa tidak puas. Yang terakhir adalah berkaitan dengan mereka yang duduk di sana adalah mereka-mereka yang kemarin menolak secara tegas kehadiran provinsi ini. Mereka demo di Jakarta, demo di provinsi ini waktu masih sebagai provinsi Papua Barat, mereka demo menolak. Tapi kenapa mereka mampu diakomodir dan kami ini ditolak? Saya mempertanyakan ini ke panitia seleksi yang terhormat. Itu mungkin ketidakpuasan dari saya sebagai calon yang kemarin sempat mengikuti tahapan-tahapan yang ada, namun tidak diakomodir dengan baik.
selaku Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Lintas Suku Kota Sorong Raya Yeheskil Jeffrey bahwa sebagai pimpinan kepala suku menyampaikan atas keputusan yang ditetapkan oleh tim seleksi pelaksana DPRP Papua Barat Daya karena keputusan yang ditetapkan belum jelas. Raya Yeheskil Jeffrey meminta kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar membatalkan dan melihat ini semua. Selaku Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Kota Sorong. Untuk itu, saya akan menyampaikan atas keputusan yang ditetapkan oleh tim seleksi DPRP Provinsi Papua Barat Daya. Dengan hak ini, saya sebagai pimpinan kepala suku menyampaikan bahwa membatalkan secara resmi karena keputusan yang diambil itu belum baik atau belum jelas sesuai dengan regulasi yang akan berjalan. Untuk itu saya sampaikan sebagai pimpinan suku bahwa saya lihat khususnya di utusan dari Sorong Selatan. Untuk itu di Sorong Selatan hanya 2 suku besar, yaitu suku Tehik dan suku Imeko. Untuk itu Otsus sudah berjalan di provinsi atau di Papua ini sudah 20 tahun. Jadi 2 periode sudah lalui dan 2 suku ini harus dibagi merata secara kebersamaan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Periode pertama sudah diduduki oleh suku Tehik dan periode kedua sudah masuk di pembagian suku Imeko. Untuk itu sekarang tahun ini atau periode ini dikembalikan ke suku Tehik. Itu adalah kebersamaan kami di Sorong Selatan. Dan secara aturan saya sampaikan kenapa salah, karena aturan DPRP atau DPMRP itu tidak bisa mendobel 2 kali pada 1 orang. Karena kami orang Papua punya hak semua. Jadi harus dibagi dalam jabatan-jabatan DPRP, MRP, dan DPRK itu harus bergulir. Karena anak-anak Papua semua punya hak yang sama. Itu yang saya sampaikan. Maka yang 2 kali itu kami secara suku kami menyatakan bahwa itu tidak benar bagi keputusan yang diambil oleh Timsel. Dan Timsel tidak melihat dari hal ini. Dan Timsel tidak melihat untuk anak-anak Papua punya keluhan-keluhan. Karena jangan memberikan hanya kepada seseorang atau kepentingan sesak bagi seseorang yang sudah dipikirkan secara bersama. Untuk itu, yang berikut, saya selaku pimpinan kepala suku lintas dan dari suku Tehik menyampaikan kepada Bapak Dr. Anus Oto Helao selaku tim seleksi juga, kami secara keseluruhan orang Tehik kami siap akan mengikuti dan kami akan mencabut hak yang kami memberikan nubuatkan sebagai anak adat. Jadi Bapak tidak membuat kebaikan dan Bapak tidak membalas budi baik dari kami orang Tehik yang kami memberikan kepada Bapak. Maka kami akan menindaklanjuti ini dan kami siap untuk menduduki dan kami akan mengikuti sampai Bapak kami harus mengeluarkan Bapak dari suku kami. Itu yang kami sampaikan. Dan Bapak harus melihat hal ini secara baik dan Bapak harus bersyukur dan berterima kasih kepada suku Tehik karena mereka menobatkan Bapak sebagai anak asli Tehik. Untuk itu kami siap untuk menyambut kembali atau cabut kembali hak itu dari Bapak Oto Helao. Terima kasih dan ini yang saya perlu sampaikan. Saya sampaikan sebagai terakhir adalah saya minta Presiden Mendagri harus membatalkan secara resmi keputusan atau penetapan DPRP Provinsi Papua Barat Daya. Menyikapi dinamika politik di Kota Sorong dan juga Papua Barat Daya, terlebih dahulu saya menyapa warga masyarakat Papua yang ada di Papua Barat Daya secara keseluruhan. Kita harus menyikapi secara bersama-sama dinamika politik yang terjadi pasca Pansel menetapkan 9 orang anggota DPR jalur pengangkatan melalui jalur Otsus. Nah, jadi saya sebagai intelektual suku Tehik, saya merasa prihatin
dan sangat kecewa sekali dengan kinerja yang dilakukan oleh Pansel. Pansel ini dibentuk, kita lihat semua orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kemampuan. Di dalamnya ada mantan bupati 2 periode, sekarang sebagai ketua BP3 OKP. Di dalamnya itu ada seorang jaksa. Di dalamnya juga tuh ada ketua lintas suku Papua. Nah, mereka ini tidak melihat hal dalam penetapan anggota DPR Otsus ini dengan baik. Mereka tidak melihat rekam jejak. Mereka tidak melihat hal-hal yang menyangkut tentang administrasi yang lain. Jadi saya menilai bahwa proses ini, penetapan ini adalah maladministrasi, cacat hukum. Karena orang yang sudah namanya tidak di awal sudah dikeluarkan, kok masuk lagi itu penetapannya dikasih ke daftar tunggu. Begitu. Yang kedua, ada beberapa PNS yang juga ditetapkan di situ sebagai anggota DPR Otsus. Jadi dalam hal ini, untuk kami sebagai intelektual THID, kami mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu dari Raja Ampat dan juga ada perempuan dari Kota Sorong ini, bahwa yang pertama beliau punya bapak itu tokoh pejuang pemekaran untuk Provinsi Papua Barat, Pak Melkian Sosok. Saya kenal betul dengan almarhum, dan pada waktu beliau meninggal itu sambutan itu Pak Elias Yunte dengan Pak Jaraga sudah menyampaikan di depan mayat, di depan orang meninggal, bahwa mereka akan betul-betul melihat dan bertanggung jawab terhadap anaknya beliau. Ini janji untuk orang mati, di depan orang mati. Jadi ini hati-hati. Jadi untuk itu saya tegaskan kepada Pansel dan juga kepada PJ Gubernur, Bapak dalam 1-2 hari ke depan Bapak sudah letakkan jabatan. Bapak letakkan jabatan ini harus berjalan dengan baik, dengan mulus. Bapak tidak boleh intervensi sana sini. Bapak tidak boleh intervensi sana sini menyangkut tentang DPR Otsus ini, karena itu adalah hak kami yang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang. Jadi biarlah orang Papua sendiri yang menentukan. Ada intervensi dari siapa-siapa lagi. Begitupun Pak Oto Yalau, Bapak ini bukan orang Papua. Bapak bersyukur karena kami orang Temnabon sudah angkat Bapak sebagai anak adat. Kita bahkan sehingga Bapak jadi bupati 2 periode. Bapak jadi bupati juga, Bapak bikin apa di kami di Temnabon sana. Sekarang Bapak jadi BP3 OKP lagi. Masih banyak orang Papua yang punya kemampuan, punya integritas. Jadi untuk itu saya mohon kepada Pak Bendali dan juga Pak Presiden agar untuk DPR Otsus ini dipending, dibatalkan. Dan selanjutnya kami intelektual THID akan melakukan upaya hukum ke PT UN. Besok kami mendaftar ke PT UN Manado. Itu sudah menjadi komitmen kami, karena ini harus terang benerang. Ya, jadi saya bertegas lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Lintas Suku Papua Kota Sorong, bahwa untuk Sorong Selatan ini kan memang ada 2 suku besar. 2 suku besar tuh. Jadi DPR Otsus yang sudah berjalan sudah 15 tahun ini, 5 tahun pertama itu sudah diberikan kepada suku THID. Ya. Jadi yang menjadi DPR waktu itu adalah Pak Yonada Prokea. Berikutnya 5 tahun berikut lagi itu dikasih ke suku Meko, yaitu Pak Sospi Daida. Sekarang ini harus kembali lagi ke suku THID. Nanti 5 tahun berikut lagi baru ke Meko. Karena 2 suku ini harus adil dalam pembagian ini. Tidak bisa suku THID baru 1 periode, Meko langsung 2 periode. Tidak bisa. Karena ini 2 suku ini yang mendiami Kabupaten Sorong Selatan dan sama-sama punya hak. Begitu. Kita lihat dalam pemilihan bupati kemarin. Awal Sorong Selatan jadi kabupaten, bupatinya orang luar. Habis itu kedua
Meko 2 periode. Nah sekarang Meko selesai kembali ke suku Tehit. Nah, hal ini yang harus dilakukan lagi di DPR Otsus. Jadi pansel ini tidak memiliki kebijakan atau ini yang baik dan melihat hal ini harus perlu dilihat. Jangan satu orang itu dari suku Meko itu double terus. Kasihlah kepada orang suku Tehit lagi. Masih ada, kalau mau punya keahlian atau punya kemampuan, kenapa kemarin tidak ikut DPR jalur politik? Baru tinggal berpikir jalur Otsus. Beliau kan sudah 5 tahun kemarin sudah di Otsus. Ya ini kasih kesempatan ke suku Tehit lagi. Bukan berarti. Nah, jadi saya sudah curiga dalam hal ini bahwa ini semua adalah permainan dari Pak Oto Helau. Jadi Pak Oto Helau harus bertanggung jawabkan hal ini. Bapak harus tanggung jawab kepada orang Tehit. Iya. Karena orang Tehit ini sudah angkat Bapak sebagai anak adat. Apa yang Bapak balas kepada orang Tehit? Bapak 10 tahun jadi bupati juga, itu apa yang Bapak bangun di sana? Jadi tolong segera klarifikasi ini. Kalau tidak, apa yang dikatakan oleh Pak Lintas Suku tadi bahwa kami orang Temnabuan dalam 1-2 hari ini kami akan duduki Bapak punya rumah. Kami akan bikin ada di depan Bapak punya rumah. Kami akan cabut hak. Saya bicara ini karena saya ini anak kepala suku. Bapak saya kepala suku. Jadi saya bicara. Dan hari ini saya bicara bahwa kalau sampai ini tidak dibatalkan, kami akan duduki Bapak punya rumah dan dengan adat, pakai cawat dan langsung cabut hak anak adat dari Bapak.